Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa aujaba alaina ta'lima ahlina dinal islam wa hathana ala tarbiyatihim bis salati ma'as sabri ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu lana dhukhran indal fattakhil mu'in wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun khurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qala ta'ala aidan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh bini sepuh, wabil khusus beliau Romo Kiai Dr. Andes Muhammad Nur Hasan dan sesepuh yang lainnya yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus pula beliau Bapak Ustadz Abdurrahman Abdul Latif selaku DKM Masjid Darussalam, dan tak ketinggalan pula yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Tabligh Akbar dalam rangka santunan anak yatim dan duafa, juga yang saya hormati orang tua saya, beliau Ustadzah Solihah, juga Jam'iyah Mutiara Darussalam, juga yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alam. Semoga dengan kita mengucapkan syukur alhamdulillah, kita akan selalu diberi nikmat yang barokah, nikmat sehat yang afiah. Sebab maaf Bu Pak, kalau kata guru saya, nikmat yang paling istimewa bagi kita manusia tentunya ada 3. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat iman, dan yang ketiga nikmat Islam. Sehat termasuk nikmat yang hebat, karena
Nikmat sehat nggak ada bosennya. Makan itu nikmat, makan terus bosen. Minum nikmat, minum terus bosen. Tidur nikmat, tidur terus bosen. Melek nikmat, melek terus bosen. Duduk nikmat, duduk terus bosen. Berdiri nikmat, berdiri terus bosen. Saya duduk aja, ntar kalau bosen berdiri. Makan terus bosen, minum terus bosen, berdiri terus bosen, duduk terus bosen. Sehat terus nggak ada bosennya, sehat terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dengan kita kumpul pada malam hari ini mensyukuri segala nikmat yang Allah beri kepada kita, kita sekalian akan selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang selalu menjalankan syariatnya. Amin Allahumma. Yang kedua, mari kita haturkan salawat serta salam kita kepada junjungan agung termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina, mangga bareng-bareng baca salawat ya Pak ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga salawat kita pada malam hari ini, salawatnya didengar sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah baca dalam satu kitab karya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau ahli hadis abad 1920, baru 2004 beliau meninggal dunia. Dalam kitabnya berjudul Mafahim Yajibu Antusahhaha, di sana ada dawuh dari Kanjeng Nabi, man shalla alayya sami'tuhu, barang siapa yang membaca solawat kepadaku, aku mendengar solawatnya orang itu. Semoga solawat kita malam hari ini yang didengar sama Kanjeng Nabi menjadikan kita sekalian termasuk umat yang berhak disyafaati. Amin Allahumma ya Rabbal. Bahkan kata Imam Abi Hasan As-Sadili, solawat adalah wasilatul udma ilallahi ta'ala, menjadi wasilah yang agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada solawat yang lumayan, solawat ini bisa buat obat. Kalau ibunya lagi sakit kepala, pegang kepalanya, baca solawat ini, sakit kepalanya hilang. Kalau bapaknya lagi sakit hati, pegang dadanya, baca solawat ini, sakit hatinya hilang. Kalau bapaknya lagi sakit pinggang, pegang pinggangnya, baca solawat ini, sakitnya hilang. Kalau ibunya lagi sakit mata, pegang matanya, baca solawat ini, matanya hilang, matanya hilang. Sakit matanya hilang. Ini solawat bisa buat obat, sebab solawat wasilah teragung kepada Allah Subhanahu. Mangga bareng-bareng yang lagi sakit apanya kita pegang sambil wasilah baca
baca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu namanya sholawat tibil qulub. Semoga dengan sholawat ini kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi, kita sekalian tergolong umat yang berhak akan disyafaati. Amin Allahumma. Sebab Nabi Muhammad itu Nabi kita semua, Nabi akhiruz zaman, namanya Nabi Muhammad. Jangan sampai kecolongan. Brebes bagian selatan pernah kecolongan. Ada orang bertapak di ujung gunung, dapat wangsit suruh ngaku jadi Nabi akhir zaman, namanya Tukimin. Bawa ajaran Islam baru namanya Islam Jasun, nabinya Tukimin. Kira-kira orang Burengkeng percaya enggak sama Tukimin Nabi akhir zaman? Percaya mboten? Pasti enggak percaya. Jangankan yang tua, yang kecil aja coba sambil baca sholawat pasti protes, Pak. Sambil geong anak yang bayi, Allahumma sholli ala Tukimin, ya Rabbi sholli ala Tukimin. Kakaknya yang bayi protes, Tukimin si siapa? Sebab taunya Nabi Muhammad. Seluruh para jamaah yang saya hormati, yang saya ta'dimi, malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita bisa berkumpul bersama di malam-malam yang mulia. Sebab walaupun ini belum malam 10 Muharram, tapi ini termasuk malam yang mulia, karena malam ini tergolong dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertulis jelas dalam firman-Nya, wal fajr walayalin ashr, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Malam-malam 10 ini menjadi malam yang istimewa, malam untuk kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja malam-malam 10 ini? Antara lain adalah malam 1 Muharram sampai malam 10 Muharram. Ini malam yang mustajab. Sehingga mari kita berkumpul bersama dengan niat yang baik. Niat ngaji. Niat naon? Niat apa? Ngaji. Ibu, Bu, ngantuk Bu? Ngantuk? Jangan ngantuk ya Bu ya. Jangan bapaknya ngantuk Pak. Ngantuk Pak? Kalau Bapak mau ngantuk mangga nggak apa-apa, saya maklumi Bapak dari pagi kerja sampai sore kerja. Giliran datang pengajian ngantuknya juga datang, mangga ngantuk nggak apa-apa. Karena ngantuk di pengajian tetap dapat pahala. Orang Brebes ketanggungan penak bikin syairan. Paling enak iku mangkat pengajian, meremelek turu ya oleh ganjaran, balik oleh ilmu lan oleh ajaran, jagong selonjor panitia bagi jajan. Itu syairan orang Brebes. Merem melek tidur asal di pengajian tetap dapat pahala. Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh baginda yang mulia
kepada sahabatnya bernama Abidar Al-Ghifari, ya Abadarin, al-julusu sa'atan inda mudhakaratil ilmi khairun laka min ibadati sanatin siyamin nahariha wa qiyami lailiha. Kata Rasul dawuh langsung kepada sahabat Abidar Al-Ghifari, hai Abidar Al-Ghifari, dudukmu 1 jam di majlis ilmu lebih baik bagimu ketimbang kamu beribadah sholat sunnah setahun lamanya, siangnya untuk puasa. Ini hadisnya jelas, al-julusu sa'ah, duduk 1 jam di majlis entah itu duduknya sambil ngantuk, entah itu duduk sampai ngiler, asal di pengajian tetap dapat Jadi orang segini banyaknya barangkali mau tidur semua, mangga nggak apa-apa. Nanti saya pulang nggak ketahuan. Tapi enggak ya Pak ya, enggak ya Bu ya, Bu jangan ngantuk ya Bu ya. Ibu-ibu burengkeng kalau lagi melek kata suami persis kayak bidadari. Tapi coba giliran ngantuk dipandang suami katanya persis kayak bidayuni. Melek jangan ini malam yang mulia. Malam dalam rangka kita sekalian memperingati tahun baru Islam, ngiras-ngirus santunan yatim dan duafa. Betul? Betul. Tentunya di tahun baru Islam ini kita sekalian harus ada perubahan. Sebagai orang tua harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Sebab kata guru saya, di mana ada orang tua dalam mendidik keluarga, 3 hal ini tetap dijaga, maka anak cucunya akan menjadi anak cucu yang mulia, berakhlakul karimah dan difahamkan agama. Amin Allahumma. Yang pertama adalah faktor doa, doaul walidin. Mari kita sebagai orang tua, anak cucu kita agar dipahamkan oleh Allah tentang agama. Selain anak kita didekatkan dengan para alim ulama, kita sebagai orang tua di rumah rajin berdoa. Jangan pernah kecil hati jadi orang tua. Sebab orang tua model kayak apapun asal rajin berdoa untuk anaknya akan diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya di Lirboyo ada pelajaran namanya kitab Jami'us Shaghir, kitab hadis karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Di sana ada dawuhnya Kanjeng Nabi, Thalathud da'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi mumpung ini tahun baru Islam, marilah kita sama-sama peduli dengan keislaman anak cucu kita. Tidak hanya didekatkan dengan para kiai, para alim ulama, tapi kita sebagai orang tua marilah rajin mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita betul-betul membawa Islam sampai seterusnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma ya Rabbal. Lalu bagaimana cara kita berdoa sebagai orang tua? Apa cukup pakai bahasa Indonesia? Mangga, nggak apa-apa. Barangkali bisanya pakai bahasa Indonesia, silahkan. Lebih-lebih kalau kita hafal dengan doanya Abul Anbiya, doanya bapak dari segala nabi, tiada lain adalah Nabi Ibrahim alaihis. Seperti kita tahu Nabi Ibrahim itu diberi gelar sama Allah sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa gelar bapaknya para nabi tersematkan kepada Nabi Ibrahim? Tiada lain karena Nabi Ibrahim menjadi bapak senang berdoa. Kalau doa anak cucunya pasti dibawa di dalam doa. Nabi Ibrahim kalau doa pasti membawa anak cucunya dalam doa. Anak cucu kalau bahasa Arab dzurriyah. Bahasa Arabnya apa? Dzurriyah. Rabbi habli minas solihin.
Walaupun dalam ayat ini tidak ada kalimat dzurriyyah, tapi dalam makna tafsir mengandung makna ai rabbi habli min ladzunka dzurriyyatan minas shalihin. Nabi Ibrahim minta sama Allah supaya anak cucunya salih-salih. Nabi Ibrahim kalau berdoa enggak lepas dari kalimat dzurriyyah. Doa yang kedua dari Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya. Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Selalu memohon kepada Allah semoga anak cucunya istiqomah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya Nabi Ibrahim yang ketiga masih ada kalimat dzurriyyahnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Doanya Nabi Ibrahim yang keempat masih ada kalimat dzurriyyahnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Bahkan doanya Nabi Ibrahim yang kelima masih ada kalimat dzurriyyahnya, dan ini yang paling nyata sampai detik ini terbukti Bu Pak. Karena ketika Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin manusia, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah dawuh kepada Nabi Ibrahim bahwa sesungguhnya Allah mengangkat derajatnya Nabi Ibrahim sebagai pemimpin manusia. Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Beliau memohon tidak hanya dirinya yang sebagai pemimpin manusia, wa min dzurriyyati, dari anak cucuku engkau jadikanlah pemimpin manusia. Terbukti lahir dari jalur Nabi Ismail putra Nabiuna Ibrahim, Nabi tidak hanya pemimpin manusia tapi rahmat bagi alam semesta, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mari kita rajin berdoa, apalagi ibu, bu yang rajin ngedoain anaknya ya Bu ya. Sebab ibu kalau berdoa hasilnya lebih istimewa ketimbang bapak. Karena ibu pancen istimewa. Di mana-mana ibu istimewa, di Indonesia istimewa. Buktinya apa? Ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Ada bupati, nggak ada bapak pati. Ada hari ibu, belum ada hari bapak. Ada hari ibu kita Kartini yang sangat berjasa, tapi nggak ada hari bapak kita Kartono, nggak ada. Padahal Kartono yang berjasa juga banyak. Dalam agama juga sama, ibu tetap istimewa. Buktinya apa? Ada ummul kitab, nggak ada abul kitab. Ada Abi Lahab, nggak ada ummil Lahab. Padahal Allah mencela Abi Lahab serta istrinya. Siapa nama istri Abi Lahab? Ummi Jamilah. Tapi Allah pantang mencela ibu. Allah hanya menyebut wamra'atuhu hammalatal hatab. Ibu istimewa. Bahkan anak-anak dulu nyanjung ibu sambil bawa gitar di perapatan, sambil nenteng gitar ribuan kilo. Jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Ini pemuda-pemuda dulu sambil bawa gitar nyanjung ibu, nggak kalah. Pemudi-pemudi Semarang perempuan bikin grup namanya Nasidaria, nyanjung ibu luar biasa. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Ibu-ibu burengkang, anaknya banyak. Burengkang apa burengkeng sih? Burangkeng.
Jadi yang mengandungnya berkali-kali. Mangga kita sekalian di malam-malam yang mulia ini kita perbanyak berdoa. Doakan anak-anak kita. Minimal tadi doanya Abul Anbiya kita baca, Rabbi habli minas. Siap Bu? Siap? Pak? Walaupun Bapak rajin kerja, mangga sempatkan waktu. Anaknya terus didoakan. Walaupun Bapak rajin kerja, sempatkan waktu untuk datang di majelis ilmu. Karena kita tahu sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini sosok sahabat yang pinter bisnisnya, semangat kerjanya. Tapi saya amati dawuhnya Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari seringnya tentang motivasi ngaji, dan Kanjeng Nabi langsung dawuh ke Abi Dzar Al-Ghifari. Tidak cuman hadis tadi, ada lagi, ya Aba Dzarrin la antah tua fata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusolliya al-faraqah. Ya Aba Dzarrin jaddidis safinah fa innal bakhra amiq. Semua hadis Kanjeng Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari itu mayoritas tentang motivasi ngaji, dan Kanjeng Nabi langsung dawuh kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Padahal Abi Dzar Al-Ghifari sosok bapak yang kerjanya luar biasa. Bisa ditarik kesimpulan bapak yang istimewa. Abi Dzar Al-Ghifari contohnya, meskipun sibuk kerja tapi selalu dekat dengan Kanjeng, selalu dekat dengan Kanjeng, akhirnya selalu hadir di majlis ilmi. Oleh karena itu mangga kita rajin berdoa, jangan kalah sama orang dulu Pak. Orang dulu itu maaf, orang baheula, orang dulu meskipun Quran gak bisa baca, orang dahulu repot dijajah sama Belanda. Orang dahulu boro-boro SR, paham SR, sekolah rakyat sebelum ada SD. Orang dahulu alif nggak tahu, ba nggak tahu, tapi orang dahulu faktanya punya anak mulia-mulia. Meskipun ibu bapaknya orang dahulu nggak paham baca, Quran nggak bisa baca, tapi faktanya anaknya mulia-mulia. Apa rahasianya orang dahulu Bu Pak? Nggak ada lain. Meskipun orang dahulu agama nggak begitu faham, Quran nggak bisa baca, orang dahulu dalam rangka mendoakan anak tidak hanya sekedar berdoa, meskipun dengan bahasa seadanya, orang dahulu mendoakan anak sembari dengan berpuasa. Betul, betul. Makanya orang dahulu ngasih nama buat anak gampang Pak, nggak ribet. Punya anak cowok lahir Rebonya Rebo Paing, dikasih nama siapa? Muhammad Boing. Lahirnya Rebo Paing. Si Boing punya adik, lahirnya Rebonya Kliwon, dikasih nama Siti Bawon. Si Bawon punya adik lagi laki-laki, lahirnya Jumat Manis. Pas adzan asar dikasih nama siapa? Ahmad Sarjuman. Pas asar Jumatnya Jumat Manis. Ini orang dulu Pak. Tetangga nanya, Pak, sampean ngasih nama buat anak kok gampangan? Yang pertama Boing, adiknya Bawon, adiknya lagi Juman. Orang dulu jawabnya enak Pak. Saya mau orang dulu nggak tahu apa-apa, agama nggak ngerti. Alif nggak tahu, ba nggak tahu, Quran nggak bisa baca, tapi saya pernah dengar dawuhnya ulama, barang siapa jadi orang tua rajin berdoa, doanya istimewa, apalagi dibarengi puasa. Tak kasih nama Boing, artinya setiap Rebo Paing saya puasa mendoakan si Boing agar jadi anak yang mulia. Tak kasih nama Bawon, artinya setiap Rebo Kliwon saya puasa ngedoain si Bawon supaya jadi anak yang mulia. Tak kasih nama Juman, artinya setiap Jumat Manis saya puasa ngedoain si Juman supaya jadi anak yang mulia. Amin Allahumma.
Ini orang tua dulu, Bu, Pak. Mari kita sekalian dalam rangka menyambut 10 Muharram, kita sekalian dari sekarang ini sudah mulai setiap malam kita bangun doakan anak-anak kita. Betul? Siap? Siap? Insya Allah. Lebih-lebih ini bulannya juga bulan yang mulia. Sebagaimana tadi dalam muqaddimah dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah bahwasanya Allah menciptakan bulan 12 bulan, yang 12 itu ada 4 yang diistimewakan selain bulan Ramadan. 4 ini disampaikan dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Ada 4 yang Allah istimewakan dalam Al-Qur'an. 4 bulan yang Allah istimewakan dalam Al-Qur'an, kata Rasulullah, yang pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Kalau kata orang Jawa, Apit, Aji, Sura, Rajab. Ini 4 bulan yang istimewa. Bahkan ada seorang ulama, Bu, Pak, ada seorang ulama menyatakan seperti ini, namanya Imam Al-Bulkini. Man ikhtatana fi ashhuril hurum ba'adallahu lahu minal fakhsha'i waz zina. Barang siapa ada anak kecil yang dikhitan di 4 bulan yang Allah istimewakan, maka anak ini kelak besar akan terhindar dari perbuatan tercela bahkan zina. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau menghitan anak kita, kalau bisa cari 4 bulan yang mulia ini. Dihitan di bulan Muharram, kalau enggak Muharram bulan Dzulqa'dah, kalau enggak bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah, kalau enggak bisa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mangga hitankan anak kita di bulan Rajab. Makanya menjadi keumuman biasanya ada khitanan di bulan Muharram, khitanan massal. Betul? Betul? Jadi mangga kita sekalian rajin mendoakan anak-anak kita, sebab doaul walidin, doanya orang tua akan menjadi doa yang sangat mustajab luar biasa untuk anak-anaknya. Yang kedua yang gak kalah penting, kita sekalian jadi orang tua, mangga kita harus memberi teladan di tengah-tengah keluarga. Zaman sekarang, zaman sudah sangat akhir, Bu, Pak. Bukan berarti manusianya yang rusak, tidak. Bukan berarti zamannya rusak, tidak. Tapi teladan sudah mulai tidak pernah dipertontonkan di tengah-tengah keluarga. Betul? Betul? Mari kita sekalian jadi orang tua harus jadi teladan di tengah-tengah keluarga. Adzan di masjid bunyi, langsung kita tata-tata, siap-siap berangkat ke masjid, suami istri rajin jamaah. Kalau ada ibu bapak rajin jamaah, itu namanya memberi faktor musyahadah. Agar apa yang dilihat oleh anak-anak kita tiada lain adalah perbuatan baik orang tua. Mari kita contohkan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Jangan sampai ya Allah di tengah-tengah keluarga jadi orang tua boro-boro ngasih teladan sama anak-anaknya. Malah yang ada suami istri lagi-lagi ribut, lagi-lagi ribut, lagi-lagi ribut. Bosen punya orang tua, ribut lagi. Akhirnya yang jadi anak karena nggak ada teladan di tengah-tengah keluarga. Pas malam minggu ada pengajian, dia milih nggak berangkat ke pengajian, milih nongkrong di perapatan sambil gendong gitar sambil, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu, mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Begadang marilah kita bilang, engkau bengi nyolong ayam. Ngomongnya mau nyolong ayam karena minim teladan di tengah-tengah keluarga. Jadi mangga ibunya baca Quran, bapaknya baca Quran di rumah kita dibacain Al-Quran, rumah kita terang benderang. Kata Rasul, al-bait alladhi yukra'u fihil Quran yatara ali ahli sama kama tatara an-nujum li ahlil ardi. Di mana ada rumah dibacakan Al-Quran,
maka rumah itu terlihat terang dipandang oleh malaikat langit sebagaimana manusia memandang bintang-bintang di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua sudah jadi teladan di tengah-tengah keluarga, Qur'annya dibaca. Saya yakin nanti anaknya ahli Al-Qur'an. Jangan sampai rumah kanan kiri ustadz, kanan kiri kiai, kanan kiri madrasah, kanan kiri TPQ. Lah punya anak gak malah disuruh ngaji. Punya anak gak bisa ngaji, suruh baca Quran dikira yang dibaca Al-Quran. Ternyata ayat gadungan. Pegang mic beneran kelihatan mau baca Quran, ternyata yang dibaca bukan Al-Quran. Waziqanu dodol qulu, rujak paremoh pahit, dikira itu Al-Quran. Mertua di belakang sambil ngomong, ajib menantu saya kol-kolahnya kubro, padahal nggak bisa baca Al-Quran. Ujuk-ujuk pede ngimamin masjid, ngimamin musola. Begitu ngimamin musola, mentang-mentang katanya nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang tahu agama. Begitu ngimamin musola bacanya inna anzalna, padahal dulu nggak pernah ngaji, nggak pernah hatam juz amma. Ujuk-ujuk ngimamin musola baca inna anzalna dengan pedenya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum di belakang ngingetin imam tapi ujungnya doang til. Imamnya bingung, si makmum bunyi til maksudnya apa itu. Diulang lagi, barangkali ada yang salah, diulang sama imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum ngingetin lagi di belakang til. Imamnya bingung, si makmum til-til baik, maksudnya apa til ini. Imam langsung mikiri, oh mungkin maksudnya filailatil. Sama-sama nggak ngaji, ngingetin imam cuman til. Akhirnya diulangi sama si imam, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Makmum diem, berarti imam bener bacanya. Begitu lanjut ayat kedua, wa ma adraka ma lailatil qadr. Makmum ngingetin imam tul. Sembayang taltil tul terus. Jadi imam taltil tul terus. Gara-gara apa? Gara-gara dulu nggak pernah ada teladan dari orang tua. Betul? Betul? Jadi mangga anak-anak kita disuruh ngaji sama ustadz kiai kita, sama guru-guru agama yang ada di lingkungan kita. Agar apa? Agar anak kita Quran pada bisa baca. Jangan sampai Islam tambah tua, tapi pedoman yang paling istimewa justru tidak pernah dibaca. Semakin tidak pernah dibaca, kiamat akan semakin nyata. Betul? Betul? Ibunya ngasih contoh sama anaknya, bapaknya ngasih contoh sama anaknya, contoh yang baik, contoh yang baik. Suami istri berangkat ke masjid, berangkat ke musola, sholat jamaah. Sebab orang kalau mau sholat jamaah akan mendapatkan 3 fadilah. Berapa fadilah, Bu? 3. Yang pertama, orang kalau rajin sholat jamaah, al-intihad fit ta'ah wal ibadah, hatinya akan selalu diberi semangat taat dan ibadah. 2, orang kalau rajin sholat jamaah, sholahud duriyah, nanti anak cucunya solih solihah. 3, kalau rajin sholat jamaah maka akan mendapatkan wus'atur rizki, rizki yang lapang, berkah, melimpah ruah. Amin Allahumma ya Rabbal. Lebih-lebih suami istri berjamaah, yakin, saya yakin, seyakin-yakinnya akan tumbuh nilai sakinah di dalam menjalin keluarga. Betul? Betul? Jadi mangga Bu Pak, suami istri berangkat ke masjid, ke musola. Ini tanda bahwa kita betul-betul memuliakan hari besar tahun baru
Jangan kayak yang di sana Pak, sampai disindir sama syair. Sangkin repotnya jadi petani. Bagaimana kalau nyindir puji-pujian orang sana? Repote dadi petani, salate terkadang lali, apa maning yen musim tandur, salate diundur-undur, salate diundur-undur. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maning dagange laris, durung salat ngakune wis, durung salat ngakune. Jadi pedagang sangkin larisnya, belum sholat ngakunya sudah sholat. Jadi petani sangkin repotnya, ngakunya sholat padahal nggak sholat. Sebab maaf Bu Pak, kalau bicara repot, semua manusia hidup di dunia pasti orang sehat, orang waras repot, orang gila lebih repot. Bagaimana kata sairannya, orang gila juga repot. Repote dadi wong edan, awan bengining dalan-dalan, esuk sore nggawa buntelan, sampai kelalen ora katokan, sampai kelalen ora katokan. Wong edan repot, orang gila repot, sangkin repotnya nggak pakai celana dalam. Betul? Jadi mangga kita sekalian repotnya kayak apa, sholatnya tetap dijaga. Sebab kalau kita sholat, ada potensi kuat kita akan mendapatkan rizki yang betul-betul barokah, kehidupan yang betul-betul sakinah. Bu, Pak, ngapunten Bu Pak, dalam sebuah kitab yang pernah saya pelajari, kitab Sahih Muslim, ini kitab hadis, dulu saya ngaji sama guru saya tahun 2005 sampai hatam saya maknani, dapat sanad guru saya dari gurunya Ki Haji Jamal Batokan. Ki Haji Jamal Batokan dari gurunya Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di sana ada sebuah hadis dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hamba sholat, dalam sholat dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Gusti Allah langsung menjawab. Sangkin saja telinga kita nggak mampu untuk mendengarnya. Betul. Apa jawaban Allah? Hammadani abdi, hambaku memuji aku. Di saat kita sholat membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah dawuh kembali, Athna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Dalam sholat kita membaca Malik Yaumiddin, Allah jawab kembali. Bagaimana kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku, alias hambaku memuliakanku. Jadi gini Bu Pak, kalau kita sholat dari Alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin, Gusti Allah ngerasa dipuji, Gusti Allah ngerasa disanjung, Gusti Allah ngerasa dimuliakan. Yang ngerasa Gusti Allah. Ini yang ngerasa Gusti Allah Pak. Kelasnya kita manusia. Saya punya teman baik sekali, akhlaknya mulia, manusia teman saya Pak. Setiap saya nyanjung, rokok suryanya keluar 2 bungkus Pak. Ini kelas nyanjung manusia, langsung ngasih hadiah sama saya. Apalagi kita sholat yang rasa disanjung Allah, yang rasa dimuliakan Allah. Maka sampai kita membaca Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Bagaimana kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah urusan aku dengan hambaku. Apa yang menjadi permohonan hambaku pasti aku penuhi. Jadi kalau kita sholat ada potensi kuat, kita akan mendapatkan rizki yang barokah yang menjadikan hati kita selalu sakinah. Hati yang sakinah menuntut kuat, kita bisa beribadah dengan istiqomah. Amin Allahumma ya Rabbal. Jadi mangga dalam rangka hari besar Islam, tahun baru Islam, kita harus betul-betul hijrah. Kata Rasul, al-muhajiru man hajara ila ma nahallahu anhu. Yang namanya hijrah yaitu seseorang yang mau meninggalkan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang dalam satu makna namanya hijrah itu meninggalkan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik mempertahankan yang baik dan mengambil yang lebih baik, atau nama lain al-muhafadatu ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Tidak hanya diberi nama meninggalkan, hijrah juga diberi nama, diberi arti, diberi definisi. Kita diam, diam. Contohnya dawuhnya Rasulullah disampaikan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. La yahillu, tidak halal bagi orang Islam, ayyahjura akhahu, hajaro itu fi'il madiyah. Di sini ayyahjura, mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Ini termasuk hijrah, diam. Saat ini lebih tepat kalau kita umat Islam sedang banyak yang mengadu domba. Kita yang nggak tahu apa-apa tentang ilmunya, lebih baik kita diam. Betul, betul. Tidak cuman itu, termasuk makna hijrah di tengah-tengah keluarga. Kalau bapak punya istri nggak nurut sama bapak, istrinya nggak mau memenuhi nafkah batin, istrinya nggak nurut sama bapak, disuruh taat nggak nurut sama sekali, itu namanya istri yang nusyuz. Maka istri yang nusyuz kata Al-Quran, fahjuruhunna fil madaji', maka tinggallah istri yang nusyuz dari tempat tidurnya. Artinya kita nggak usah tidur bareng sama istri kita yang nggak nurut sama kita. Kita tidur di luar kamar, tapi jangan di luar rumah. Ini juga bagian dari hijrah. Artinya apa? Mari kita sekalian, di tahun baru Islam ini kita jaga anak-anak kita jaga generasi kita. Yang pertama dengan kita rajin mendoakannya. Diingat tadi doanya Abul Anbiya, Rabbi habli minas. Yang kedua, kita sebagai orang tua, mangga jadilah orang tua yang pintar memberi teladan terhadap anak-anaknya. Sesuatu yang baik kita sampaikan yang baik kepada anak-anak kita. Sesuatu yang baik, perilaku yang baik kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar anak kita kelak bisa meneruskan perbuatan baik kedua orang tuanya. Sebab salah satu tandanya anak yang birrul waliden, infadu birrihima, bisa meneruskan kebaikan kedua orang tua. Betul, betul, betul. Jadi mangga kita sekalian dijaga anak-anak kita. Kita doakan tiap hari. Sebab kita nggak pernah tahu mana yang paling hebat antara anak dengan orang tua. Intinya sekarang kita sebagai orang tua, anak kita didoakan, anak kita diberi teladan, dekatkan dengan para ulama, para kiai. Betul. Kita nggak pernah tahu
Orang tua dengan anak, hebat siapa hidup di dunia, hebat siapa memberi manfaatnya. Maka jauh-jauh Allah sudah mengingatkan kita, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah diem bae. Bu, Pak, kalau kata guru saya, di mana ada orang manggil namanya Allah ikhlas dari hati, nggak karena apa-apa, cuman pengen manggil Allah, Allah langsung jawab. Bagaimana jawaban Allah? Labbaika wa sa'daika ya ibadi, ku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Jadi mangga saya ulangi baca ayat, ibu-ibu, bapak-bapak yang semangat, manggil Gusti, manggil Gusti. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Wallahu a'lam bimuradih. Kalau kata santri, abaukum utawi wong tuane sira kabeh, wa abnaukum lan anake sira kabeh, iku la tadruna sira kabeh orang ngerti ayyuhum utawi endi-endine abwa abna, iku aqrabu luwi parek lakum marang sira kabeh apane naf'an paring manfaate. Antara orang tua dan anak tidak ada yang tahu mana yang paling memberi manfaat. Intinya kita dengan orang tua kita itu sedang berkontestasi siapa yang paling nyata memberi manfaat di alam dunia. Kalau kita jadi orang tua, anak kita beri kita manfaat, didik agama, dekatkan dengan ulama, setiap hari kita doakan anak-anak kita. Kalau kita jadi anak, orang tua kita sudah meninggal dunia, beri manfaat kepada kedua orang tua kita dengan cara kita doakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia setiap ba'da sholat, minimal dengan doa yang sangat singkat, Rabbi firli wali wali daya. Maka ketika kita sudah sama di surga dengan orang tua kita, meskipun anak lebih tinggi derajatnya di surga ketimbang orang tua, maka anak bisa mengangkat orang tuanya supaya satu derajat sama dengan anaknya. Atau mungkin sebaliknya, kalau orang tua kita lebih tinggi derajatnya ketimbang kita di surga, karena dulu saling memberi manfaat di dunia, maka orang tua kita bisa membawa kita satu derajat sama dengan orang tua kita. Amin Allahumma ya Rabbal. Dekatkan dengan para ustadz, para kiai. Jangan kadang gengsi, sama kiai sendiri gengsi, sama ustadz sendiri gengsi. Jangan gitu. Kadang yang dicari penampilan, cari kiai yang punya penampilan yang sudah kadung ketenaran. Kalau nyari penampilan, nyari ketenaran, maaf, belum tentu yang tenar, belum tentu yang bagus dalam penampilan, punya sanad ilmu yang nyambung sampai kanjeng Nabi. Belum tentu yang penampilannya biasa, tapi ternyata dalam hatinya membawa akhlak yang mulia dan ilmu yang menyambung sanadnya sampai kanjeng Nabi. Sebab dulu pernah kejadian, ngelihat hanya penampilan. Ada orang mati di pengimaman masjid, Pak. Luar biasa, pakai jubah, serbanan, baunya wangi. Matinya sujud di pengimaman. Orang satu kampung geger, syahid, 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 karena ngelihat penampilan. Jubahan, pecinan, serbanan, imamahan, wangi sekali. Matinya sujud di pengimaman. Maklum lingkungan ngomong syahid, syahid, syahid. Matinya sujud di pengimaman masjid. Begitu bapak kepala desa datang, ngelihat imam, ngelihat orang ini yang mati di pengimaman sambil sujud, bajunya bagus, jubahnya bagus, serbannya bagus, pecinya bagus, baunya wangi, matinya sambil sujud di pengimaman. Dicek sama bapak kepala desa, dikira warganya, ternyata bukan, Pak. Ini nggak tahu orang sana-sana, tapi kenapa mati di pengimaman?
Ternyata begitu dicek beneran sama bapak kepala desa, itu orang mati di pengimaman sambil sujud karena mau nyuri emik masjid tapi kesetrum. Mau nyuri emik masjid tapi ini gara-gara ngelihat penampilan. Betul. Jadi mangga kita sekalian sekarang cari guru, cari ulama, cari ustadz yang betul-betul membawa akhlakul karimah. Karena kita bangsa Indonesia punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita cari guru untuk kita. Seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai tidak cuman bagus akhlaknya, tapi punya sanad ilmu yang nyambung sampai Kanjeng Nabi. Siap nopo siap? Siap nopo siap? Siap. Alhamdulillah. Cari guru, cari kiai yang punya akhlak yang bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, yang saya ta'zimi. Yang ketiga, faktor terpenting kalau kita ingin punya anak yang mulia, tiada lain adalah salihul abawen. Orang tuanya harus salih. Kalau kita belum salih, kita kumpul dengan orang-orang salih. Inilah yang akan menyebabkan anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang salih. Amin Allahumma ya Rabbal. Apresiasi sepenuhnya kepada panitia yang sudah menjalankan acara dengan sebaik-baiknya. Semoga semua yang telah menyantuni yatim dan duafa hidup di dunia tambah berkah, tambah mulia. Amin Allahumma. Sebab jangankan sampai menyantuni, baru nyentuh kepalanya saja pahalanya luar biasa. Kata Rasul, man massaha ra'sal yatim la yamsahu illa lillah kana bikulli sya'ratin asru hasanatin. Barang siapa yang mau mengusap kepalanya anak yatim, tiada lain mengusap dalam rangka kasih sayang, dalam rangka cinta, maka kata Rasul, tiap helai rambut yang diusap itu akan membawa 10, akan memberi 10 pahala. Bayangkan kalau yatimnya ternyata rambutnya kribo, pahalanya nambah banyak. Jadi mangga kita di bulan Muharram ini, apalagi menjelang 10 Muharram, kita perbanyak mohon sama Allah, perbanyak berdoa, perbanyak sedekah, jadi orang yang loman, senang berbagi terhadap sesama. Sebab orang kalau loman rajin bersedekah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga menjadi tempatnya. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wallahu a'lam bimuradih. La tanalu, kita sekalian tidak akan mendapatkan apa? Al birra, tafsirannya ay al jannah, fa innal birra yahdi ilal jannah. Kita tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kita mau mendermakan, mensedekahkan apa yang kita cintai. Punya harta, cinta harta, sedekah dengan harta. Punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Punya pangkat, sejahterakan rakyatnya. Betul? Betul? Jadi mangga kita sekalian di bulan yang mulia, kita diperintah sama Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri, alias di bulan yang mulia kita harus tebarkan kasih sayang terhadap sesama, berbagi terhadap sesama. Semoga acara santunan pada malam hari ini menjadi acara yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma ya Rabbal. Jadi kita sekalian diperintah sama Allah untuk bersedekah dengan apa yang kita cintai.
Maka ada sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Umar. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa, Pak? Abdullah bin Umar. Mendengar ayat ini, beliau menyampaikan, demi Allah aku suka sama gula. Gula sukari. Bahasa Arabnya sukari. Makanya ada korma ajwa, korma yang dicintai sama Kanjeng Nabi. Ada korma namanya korma sukari, manisnya kayak gula. Gula sukari bahasa Arabnya. Beliau menyampaikan, aku suka sekali dengan gula. Karena turun ayat ini, beliau menyampaikan, karena Allah memerintahkan aku bersedekah dengan apa yang aku cintai, maka mulai saat ini aku akan selalu bersedekah dengan gula. Sahabat Abdullah bin Umar kalau sodakoh pakainya gula karena beliau senang sama gula. Mungkin ini sanadnya orang Indonesia, terutama kalau hari raya. Silaturahim yang tua ke yang muda ke yang tua. Yang dibawa nggak jauh dari teh sama gula. Makanya orang Indonesia kebanyakan kena penyakit. Alhamdulillah. Jadi mangga kita sekalian rajin berbagi terhadap sesama. Agar apa? Agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Maaf, orang kalau senang berbagi terhadap sesama, nanti anaknya mulia. Amin Allahumma ya Rabbal. Kalau dulu saya sering dengar katanya kalau orang kota di ibu kota sana itu sama tetangga sama saudara itu nggak kenal hidupnya nafsi. Sampai disindir gimana? Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Di ibu kota sana sudah nafsi-nafsi nggak kenal sama tetangga. Alhamdulillah ini masih Bekasi. Kenal sama tetangga, mau berbagi terhadap sesama. Semoga amal kita pada malam hari ini saling berbagi, menyantuni yatim dan duafa, menjadi amal yang paling mulia, akan membawakan kita masuk ke surga. Amin Allahumma ya Rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan awal sampai akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang baik itu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, mari kita sebagai orang tua, anak kita didoakan, Rabbi habli minas sholihin. Kesimpulannya kita sebagai orang tua, anak kita selalu diberi teladan oleh kedua orang tua. Atau harus kita dekatkan dengan orang-orang yang mulia, para alim ulama, para kiai. Yang terakhir, kesimpulannya kita sekalian sebagai orang tua kumpul dengan orang-orang solih meskipun kita belum solih, agar anak cucu kita kelak solih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amrullah Malik Sofi SPDI yang telah menyampaikan mau'izah hasanah. Semoga kita semua, khususnya seluruh orang tua, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu senantiasa mendoakan anak-anak kita, mencontohkan hal-hal yang baik, dan bisa memberikan pendidikan atau pendidikan agama, mendekatkan anak-anak kita kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang kelak mudah-mudahan bisa membimbing anak-anak kita semuanya
tiada lain harapannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Muhammad Nur Hasan. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Orang alim ini datang kepada muridnya, makan sebanyak-banyaknya. Tujuannya bukan apa-apa, karena ingin mengambil barokah, karena kealiman muridnya, bukan kealiman dirinya. Itulah Imam Syafi'i yang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala anhuma. Makanya saya duduk di kursi guru kita, ya, Bapak Kiai Haji Amrullah Malik Sofi, sarjana pendidikan Islam dan pengasuh pondok pesantren. Untuk mengambil berkahnya saya duduk di tempatnya. Alhamdulillah tadi juga dituangin air. Tuangin air. Saya minum sampai habis pakai. Mudah-mudahan kedatangan beliau juga menjadikan wasilah perumahan kita ini diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini kita hadir bersama-sama, baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Kita juga mendapatkan keberkahan ilmunya, ya. Mendapatkan keberkahan ilmunya, dan juga mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadi wasilah turunnya rahmat pada kita semua, dan juga menjadi wasilah guru-guru kita, orang-orang tua kita diampuni dosanya, sekaligus juga di dosa kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh sebagaimana tadi sudah disampaikan, ya, dan solehah, menjadi penerus kita yang terbaik dan menjadi ahli di bidang agama. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bikiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما ومتفرقا من بعده متفرقا معصوما. Allahumma alimna bima 'allamtana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana.
Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jamdibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha wa qabiliha wa timma 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna kamalul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semuanya. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Muhammad Nur Hasan yang telah memimpin doa pada acara kita malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, dengan dibacakannya doa maka selesailah segala rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alayka Ya Rafi'al syahadi wal daraji Alfatan ya diratan wa tal'alani Ya uhailal juhudi wal karam